Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggita dari Akademi Farmasi Yamase Makassar. Ingin mempresentasikan materi anatomi fisiologi manusia, yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria memiliki 3 komponen. Yang pertama, alat reproduksi dalam yang disebut dengan testis. Yang kedua, alat reproduksi luar, yaitu penis dan skrotum. Yang ketiga, saluran dan kelenjar pelengkap, yaitu vasa deferentia. Yang kedua, epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Yang keempat, canalis inguinalis. Yang kelima, uretra penis. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, alat reproduksi dalam. Pembahasan pertama yaitu sistem reproduksi dalam yang terdiri dari testis. Testis memiliki jumlah sepasang. Ukuran besarnya sebesar telur burung merpati. Testis terletak di dalam skrotum. Letaknya menggantung di bagian interior dinding abdomen. Testis merupakan embriogenesis. Embriogenesis adalah yaitu testis yang berada di dalam rongga tubuh. Testis adalah tempat berhasilnya suatu air mani. Ketika seorang pria mengalami proses mimpi basah atau masa pubertas pada pria, air mani tersebut keluar sendiri dan merupakan air mani pertama pada seorang pria. Dan air mani pertama tersebut dapat menyebabkan kehamilan. Air mani memiliki warna berbeda-beda, yaitu warna bening, warna kuning pekat, dan warna putih susu, di mana air mani yang sempurna adalah air mani yang berwarna putih susu karena mengandung suatu emonsi. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan spermatozoa. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial atau sel teidia yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik seks sekunder pada pria. Yang kedua, alat reproduksi luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai alat bersetubuh atau sebagai alat memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua, sebagai alat pengeluaran urin oleh pria. Penis terdiri dari badan, akar, dan ujung bebas dan berakhir di gland penis. Badan penis terdiri dari korpus yang bersifat spons. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis. Skrotum tersusun oleh kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Skrotum juga merupakan alat sebagai termogulator untuk testis agar temperatur optimal sehingga proses spermagenesis kelenjar lancar. Yang ketiga, kita membahas tentang saluran dan kelenjar pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, vas efferentia. Vas efferentia merupakan saluran pendek yang keluar dari testis untuk menyalurkan sperma ke dalam epididymis. Yang kedua, epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma sehingga mampu membuahi ovum. Di dalam epididymis terdapat cauda yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Epididymis juga berfungsi sebagai untuk membuat spermatozoa lebih pekat, karena spermatozoa yang pekat merupakan spermatozoa yang lebih matang. Spermatozoa yang ada di dalam epididymis merupakan spermatozoa yang diangkut oleh vas efferentia dari testis. Spermatozoa mengalami pematangan 18 jam sampai 10 hari di dalam epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens memiliki panjang 18 inci.
Vas deferens mengandung dinding otot-otot yang licin untuk mengangkut semen saat ejakulasi. Fungsi vas deferens adalah sebagai untuk mengangkut spermatozoa ke dalam uretra penis. Vas deferensi juga menghasilkan cairan atau plasma semen atau biasa disebut dengan air mani. Cairan atau plasma semen ini berfungsi untuk membuat spermatozoa lebih aktif, membuat spermatozoa dapat hidup dalam waktu tertentu, dan sebagai buffer untuk melindungi spermatozoa dari lingkungan asam saluran reproduksi wanita, karena pada wanita memiliki keasaman yang lebih tinggi. Yang keempat, uretra penis. Uretra penis berfungsi sebagai pengangkut spermatozoa dari vas deferens ke dalam penis. Vas uretra penis sebagai saluran urin bagi pria dan saluran air mani dan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Nah, dapat kita simpulkan proses pembentukan sperma sampai disalurkan ke dalam alat reproduksi wanita. Yang pertama, sperma dibuat dalam testis. Kemudian disalurkan ke dalam epididymis untuk dimatangkan melalui vas efferentia. Dari epididymis disalurkan ke dalam uretra penis melalui vas deferens. Di dalam uretra penis disalurkan lagi ke penis dan siap untuk dimasukkan ke dalam alat reproduksi wanita. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu pembentukan spermatozoa di dalam tubulus seminiferus, di mana pada pembahasan sebelumnya bahwa di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai pembentukan sperma. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Pembentukan sperma yang terjadi dalam tubulus seminiferus memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu proliferasi atau spermatositogenesis, di mana membelah 2 kali secara mitosis membentuk spermatogonium. Yang kedua, 1 sel berfungsi untuk spermatogenesis berikutnya, kemudian 3 sel lainnya membelah membentuk 6. Masing-masing spermatogonia membelah menjadi spermatogonia internatit dan membentuk spermatosit primer. Tahap kedua yaitu tahap meiosis. Pada tahap meiosis ini, spermatosit 1 mengalami meiosis 1. Terbentuk spermatosit 2 atau sekunder yang mengalami meiosis 2 menjadi spermatid haploid. Setiap spermatosit 1 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid dijumpai pada potongan seminiferus. Tahap ketiga yaitu spermatogenesis. Terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tudung, dan fase akrosom atau fase pematangan. Saat diejakulasikan, spermatozoa bercampur dengan plasma semen. Campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut dengan semen. Selanjutnya, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu semen pada manusia, yang terdiri dari spermatozoa dan plasma semen. Spermatozoa dihasilkan oleh testis yang terdiri dari kepala yang berbentuk oval, badan dan ekor berukuran 50 mm. Nah, spermatozoa yang dihasilkan oleh testis memiliki badan, kepala yang berbentuk oval, dan ekor. Yang kedua, plasma semen. Plasma semen merupakan tahapan pengeluaran sekret kelenjar genital yang dapat kita lihat pada slide, terdiri dari
3 tahap. Yang pertama, fraksi ejakulasi, yang kedua, fraksi awal, yang ketiga, fraksi utama, dan keempat, fraksi akhir. Yang terakhir, faktor penyebab kemandulan pada seorang pria. Faktor kemandulan pada pria dapat disebabkan oleh genetik, hormon, anatomi, saraf, penyakit, dan gaya hidup atau kebiasaan, seperti merokok. Nah, bagi pria yang merokok, hati-hati karena merokok dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Demikianlah materi yang saya jelaskan, yaitu sistem reproduksi pria. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.